Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carmelita Graciana Penny Butilajar. Saya berada di kelas 2B Akuntansi dengan NIM 22-100-280. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesional Akuntan. Baik, jadi kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasus pelanggaran etika profesi akuntan PT Adam Sky Connection Airlines. Baik, berbicara soal kasus pelanggaran etika profesi akuntan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa pengertiannya. Jadi yang pertama, pengertian kode etik. Menurut undang-undang yang diatur dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial, telah menegaskan bahwa kode etik adalah sebuah panduan yang dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan menjaga kehormatan, perilaku hakim dalam melaksanakan tugas serta keluhuran martabatnya sesuai dengan profesi masing-masing dalam hubungan di luar kedinasan. Kode etik memiliki tujuan yang sama dalam semua bidang profesi agar dapat membawa layanan jasa yang baik dengan profesional dan menghindari perbuatan yang tidak profesional. Baik, yang berikut pengertian etika. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dijelaskan dengan membedakannya menjadi 3 arti. Yang pertama, etika dipandang sebagai studi mengenai hak serta tanggung jawab moral dan apa yang bagus serta kurang baik. Yang kedua, gabungan prinsip atau nilai yang berhubungan dengan kewajiban moral merupakan cara lain untuk memahami etika. Yang ketiga, moral juga dipandang sebagai nilai positif serta negatif yang melekat pada suatu perkumpulan atau penduduk. Pertumbuhan etika memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Melalui serangkaian kegiatan sehari-hari, etika mengajarkan kepada orang-orang bagaimana menempuh kehidupannya. Alhasil, etika mendukung sikap serta tindakan orang selama hidup. Baik, yang ketiga, pengertian akuntan publik. Berdasarkan Undang-Undang AP tahun 2011, akuntan publik merupakan seorang akuntan yang telah mendapatkan izin dalam memberikan jasa yang berhubungan dengan akuntan publik. Akuntan publik memberikan jasa ansurans atau jasa lainnya yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, perbajakan, konsultasi, dan manajemen yang sesuai dengan profesi akuntan publik. Seorang akuntan publik dapat memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Izin tersebut akan berlaku selama 5 tahun, dimulai sejak tanggal kapan ditetapkan dan memperpanjang izin tersebut. Baik, setelah kita mendengarkan berbagai pengertian tadi, kita masuk kepada bagian A, yaitu analisis kasus pelanggaran etika profesi akuntan PT Adam Sky Connection Airlines. Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai profesi, dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus menjunjung tinggi etikanya. Tetapi, karena semakin banyak perkembangan, seringkali memberikan dampak negatif. Banyaknya kasus-kasus penyimpangan kode etik profesi akuntan yang banyak terjadi seperti kolusi, korupsi, nepotisme dapat timbul karena kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntan keperilakuan. Salah satu kasus pelanggaran kode etika profesi akuntan yang saya ambil di sini adalah terkait kasus pelanggaran kode etik akuntan PT Adam Sky Connection Airlines. Kasus ini bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Saat itu, PT GTS merupakan anak perusahaan pengusaha Haritano Soediboyo mengelontorkan dana sebesar 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan akta notaris, PT Adam Air saat itu mengaku sehat. Namun, di tengah jalan, masalah mulai muncul. Pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan oranye itu. Fakta itu didasarkan pelaporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006.
Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air, antara lain pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga menyulitkan kondisi perusahaan dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik Bakti Investama tersebut. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah dimanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar kelihatan sehat, dan diduga ini merupakan tindakan yang didalangi oknum tertentu di internal manajemen demi keuntungan sepihak. Baik, yang berikut bagian B, yaitu pelanggaran kode etika pada kasus PT Adam Sky Connection Airlines. Dilihat dari kasus di atas, maka kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut adalah memalsukan laporan keuangan dan hal tersebut dianggap tidak berperilaku etis. Akuntan memiliki tanggung jawab memberikan informasi baik kepada publik maupun pihak internal. Sebagai penyedia informasi, tentunya seorang akuntan tersebut telah berkredibilitas sehingga informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Ditinjau dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan nilai moral kepada pelaku akuntansi. Kepentingannya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntansi, keperilakuan, dan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral atau etika di dalam diri akuntan. Baik, berbicara tentang kasus pelanggaran kode etik pada PT Adam Sky Connection Airlines, tentu saja pelanggaran tersebut ada penyebabnya sehingga pelanggaran tersebut bisa terjadi. Kita masuk pada bagian ketiga kali ini tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik pada PT Adam Sky Connection Airlines. Dengan bercermin pada kasus PT Adam Air, peranan auditor internal dipertanyakan. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mendesak mereka untuk menerima pekerjaan gelap tersebut. Sebagai seorang akuntan yang profesional, seharusnya mereka tetap menjaga profesionalismenya dan tidak tergiur biaya kontingensi. Di lain pihak, terdapat pula faktor-faktor yang mendesak ruang lingkup kerja auditor. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembatasan auditor internal untuk melakukan audit di bidang-bidang tertentu. Kemudian, banyak rekomendasi dari internal auditor pada pihak eksekutifis tidak bertindak lanjuti. Baik, kita masuk pada bagian keempat kali ini tentang teori yang mendasari perilaku kecurangan. Pada teori fraud triangle terdapat 3 penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu yang pertama motivasi, kesempatan, dan rasional. Motivasi dalam konteks ini adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sebanyak mungkin kekayaan. Yang berikut motivasi untuk melakukan fraud dalam konteks ini juga merupakan suatu keserakahan, rasa tidak puas atau apa yang dimiliki. Kesempatan juga seringkali menjadi alasan utama terjadinya fraud. Terbukanya kesempatan sedikit saja dapat memicu seseorang dengan kecacatan karakter dan tidak beretika untuk berbuat curang. Baik, berbicara tentang pelanggaran kode etik pada kasus PT Adam Sky Connection Airlines, tentu saja kalau ada pelanggaran maka ada dampak yang dihasilkan. Untuk itu, pada bagian kelima kali ini, saya akan membahas terkait dampak yang ditimbulkan dari kasus PT Adam Sky Connection Airlines. Menurut berbagai berita yang saya baca di media sosial, ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan penggelembungan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar rupiah, dana pembelian spare part 120 miliar rupiah, pembayaran pajak 15,2 miliar rupiah, pertanggungjawaban selisih
penjualan tiket yang mencapai 32 miliar rupiah, selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar rupiah, hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tersium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air, sehingga pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Appreciation Specification dicabut Departemen Perhubungan. Baik dari kasus pelanggaran kode etik PT Adam Sky Connection Airlines, saya memberikan beberapa penawaran solusi. Untuk itu kita masuk pada bagian ke-6 kali ini tentang solusi dari kasus PT Adam Sky Connection Airlines. Penegakan terhadap peraturan-peraturan khususnya kode etik dalam arti sempit adalah memulihkan hak dan kewajiban yang telah dilanggar sehingga menimbulkan keseimbangan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Yang pertama, bentuk pemulihan terhadap pelanggaran adalah penindakan secara tegas kepada pelanggar kode etik. Karena kode etik mempunyai muara pada hukum undang-undang, maka kepada pelanggaran kode etik sejauh merugikan haruslah diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut, agar profesi-profesi hukum mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kinerja kerjanya sebagai penegak hukum dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak citra dan wibawa profesinya. Solusi yang kedua, agar kode etik bisa ditegakkan secara maksimal, karena kode etik adalah sebagai tolak ukur bagi para anggota profesi sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk menegakkan kode etik sehingga kinerja profesi akuntan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Solusi yang ketiga, kita terus mendorong dan meningkatkan kualitas pengawasan kita terhadap profesi keuangan. Pengawasan yang dimaksud meliputi kantor akuntan publik, profesi penilaian, hingga profesi akuntan publiknya. Solusi yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM profesi keuangan. Pengawasan saja tidak cukup, perlu perbaikan kualitas SDM agar akuntansi dilaporkan secara benar. Solusi yang kelima yaitu sanksi. Instrumen sanksi dinilai tetap diperlukan agar memberikan efek jera atau setidaknya mengingatkan para profesi keuangan agar tidak melakukan manipulasi akuntansi. Dia harus melaksanakan standar audit dan mematuhi segala kode etik profesi yang berlaku. Bila tidak, maka sanksi harus diberikan. Baik, setelah membahas 6 bagian pelanggaran kode etik pada kasus PT Adam Sky Connection Airlines, untuk itu kita masuk pada bagian ke-7 yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh seorang akuntan publik dalam kode etik profesi akuntan, diantaranya yang pertama, tanggung jawab. Akuntan dalam kasus PT Adam Air tidak bersikap profesional. Ia tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Ia telah bersikap tidak jujur dan tidak memelihara kepercayaan masyarakat dengan pemberian rekayasa laporan keuangan. Yang kedua, kepentingan publik. Dalam kasus ini, si akuntan telah melanggar prinsip kepentingan publik karena ia tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan itu untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, tugas akuntan sebagai auditor tidak dijalankan dengan semestinya. Anggaran dana pembelian spare part yang bersertifikat telah disalahgunakan dengan pembelian spare part yang tidak bersertifikat yang membuat pesawat tersebut tidak memenuhi standar keamanan. Auditor seharusnya dapat mengungkapkan hal ini, tetapi malah disembunyikan. Hal inilah yang mencelakai publik. Yang ketiga, integrasi. Seorang akuntan yang berintegrasi mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus Adam Air ini, si akuntan telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan prinsip terjadi. Yang keempat, objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini jelas dilanggar karena si akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dari klien. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan publik PT Adam Air. Ia telah menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati, serta melanggar standar teknis dan etika yang berlaku.
Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Dalam hal ini, kerahasiaan yang dimaksud bukan kerahasiaan terhadap fraud. Hal ini telah dilanggar oleh si akuntan publik. Yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan PT Adam Air telah berperilaku tidak profesional dengan bersikap mendiskreditkan profesi, yaitu tidak bertanggung jawab pada laporan keuangannya. Yang kedelapan, standar teknis. Prinsip ini jelas dilanggar oleh si akuntan karena ia telah melanggar standar teknis dan standar profesional akuntan yang relevan. Ia telah melanggar peraturan perundang-undang yang relevan. Baik Ibu, sekian hasil presentasi dari saya terkait kasus pelanggaran etika profesi akuntan pada PT Adam Sky Connection Airlines. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata saat presentasi berlangsung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.